Sejak bekerja sebagai pengantar makanan 2 tahun lalu, pria Malaysia bernama Hasnan selalu pulang larut malam ke rumahnya. Karena akan mengakhiri masa lajangnya dalam 3 bulan, Hasnan semakin sering pulang terlambat demi menutupi kekurangan uang mahar. Setelah menyelesaikan kuliah, saya kerja jadi kurir makanan. Saat itu memang boros, uang habis buat makeup motor hingga tak sempat nabung. Bulan lalu, pacar mengajak untuk bertunangan menikah. Katanya sudah 3 tahun pacaran dan tidak mau hubungannya begitu terus. Dia ancam, kalau tidak serius mau cari pria lain. Saya langsung panik dan terpaksa kerja keras buat cari biaya pernikahan. Cerita Hasnan. Pria asal Denjarom, Selangor ini mengakui kerja jadi kurir makanan memang melelahkan. Dia hanya punya hari Minggu untuk istirahat. Padahal dia harus mengumpulkan uang sebanyak 8.000 ringgit atau sekitar 26 juta sebagai mahar pernikahannya. Namun sejak kejadian Jumat malam baru-baru ini, Hasan merasa takut dan ngeri jika harus bekerja hingga larut malam. Pasalnya saat sedang pulang dari mengantar makanan, Hasnan mengaku diganggu oleh makhluk halus berbentuk pocong. Ceritanya, jam 2 pagi itu Hasan pulang dari mengantar makanan. Dia sudah biasa pulang pagi sehingga tidak merasa takut sedikit pun. Padahal dari posisi sekarang yang berada di Caras, jarak untuk kembali ke rumahnya sekitar 50 km. Tapi entah kenapa malam itu Hasan benar-benar merasa sangat lesu. Dia tidak berhenti bekerja sejak pagi. Istirahat cuma sebentar dan hanya makan sebungkus roti. Setelah itu lanjut antar makanan untuk mencari uang. Saat itu yang ada di kepala Hasnan hanya ingin pulang dan tidur. Namun begitu melintasi area gelap tanpa lampu jalan, tiba-tiba motornya terasa berat dan mesin seperti mau mati. Mengapa motornya tiba-tiba bikin hal? Tadi bebek saja. Apakah kehabisan oli atau ban kempes? Hasan bertanya dirinya sendiri tanpa mencurigai hal lain. Saat asyik mengomel pada dirinya sendiri, tiba-tiba matanya tertuju pada kaca spion. Dan saat itu darahnya langsung terkesiap. Tampak di kaca spion, sosok seram hantu pocong duduk di belakang Hasnan. Begitu dekat jaraknya dengan pocong itu. Hasnan bisa melihat wajah makhluk itu hitam. Dalam kondisi panik dan ketakutan, Hasnan hanya bisa membaca ayat suci Al-Quran dan berjanji akan rajin mengganti oli sepeda motornya karena tersendat-sendat saat lewat jalan gelap itu. Ketika saya melihat pocong itu, saya gemetar ketakutan. Rasanya semua darah naik di dekat kepala. Jantung berdegup kencang seperti akan meledak. Mulut saya komat-kamit baca ayat yang saya hafal. Meski bacaan terbalik-balik, tapi saya tetap baca keras-keras. Tenang ya. Namun usahanya tidak berhasil. Hasan pun akhirnya berteriak sekencang-kencangnya kepada hantu pocong itu untuk turun dari motor dan tidak mengganggunya lagi. Jangan ganggu saya lelah cari uang buat pernikahan. Yang kamu mau aku tidak punya. Teriak Hasan berusaha mengusir hantu pocong itu. Baru setelah melewati kawasan gelap selama hampir 5 menit, sepeda motor yang ditunggangi Hasan kembali melaju kencang. Namun Hasan tidak menoleh ke belakang dan terus melaju hingga sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Hasan berusaha menenangkan diri. Dia mengumpulkan kekuatan setelah melalui pengalaman yang begitu mengerikan. Setelah itu keinginannya untuk bekerja hingga larut malam tidak lagi berlanjut. Hasnan kemudian baru teringat cerita-cerita lama mengenai area gelap tersebut. Konon di daerah itu pernah terjadi kecelakaan maut. Saya dengar cerita tentang orang yang mengalami kecelakaan dan meninggal di dekat situ. Tapi cerita itu sudah lama. Katanya jari telunjuk kiri korban putus dan anggota keluarga tidak dapat menemukannya. Akhirnya korban dimakamkan dalam kondisi jenazah tidak sempurna. Mungkin gangguan pocong di daerah itu ada hubungannya dengan kecelakaan itu. Katanya.
Berikut ini adalah cerita horor yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga asal Malaysia bernama Ika. Perempuan cantik ini mengaku kisah nyata ini terjadi pada malam suaminya baru pulang dari bekerja di luar kota. Mendengar deru suara mesin mobil masuk pekarangan rumah, Ika yang sedang berada di dapur berlari ke ruang tamu sebelum menyibak gorden. Dia langsung tersenyum melihat suaminya, Asmadi, berhenti di depan garasi. Ika segera membukakan pintu dan menyapa pria yang amat dicintainya itu. Abang bilang 4 hari pergi ke sana, kenapa pulang awal? Tanya Ika sambil menyambut tangan suaminya yang tersenyum mesra di depan pintu rumah mereka. Sambil berjalan masuk, Asmadi mengaku jadwal kerjanya di Pulau Pinang dipersingkat karena ada pertemuan penting yang harus dihadiri di ibu kota besoknya. Kepulangan Asmadi yang mendadak itu membuat Ika justru merasa senang. Masalahnya, sudah terlalu sering Asmadi meninggalkannya sendirian di rumah setiap kali suaminya itu kerja di luar kota. Selepas mandi, pasangan yang baru setahun menikah tersebut menikmati makan malam bersama sambil mengobrol tentang kehidupan sehari-hari mereka. Abang rindu sayang, sudah 2 hari tidak bertemu. Ujar Asmadi manja sambil mencubit mesra pinggul Ika setelah mereka selesai makan malam. Sama seperti Asmadi, Ika juga mengungkapkan rasa rindu lantaran mereka hanya hidup berdua karena belum dikaruniai anak. Dengan lirikan mata nakal, Asmadi kemudian menarik tangan Ika dan mengajaknya naik ke kamar mereka di lantai atas. Hangat bagaikan malam pertama, Ika rebah dalam pelukan Asmadi tatkala mereka bercinta di bawah lampu kamar yang remang-remang. Keesokan paginya, Ika terbangun kira-kira jam 7.30 pagi. Tapi dia tidak melihat Asmadi di sampingnya. Abang? Abang? Teriak Ika manja karena menyangka suaminya turun ke ruang tamu yang berada di lantai bawah. Namun Ika tidak mendapatkan jawaban dari suaminya. Ika pun turun dari ranjang dan masuk kamar mandi untuk cuci muka dan sikat gigi. Betapa kagetnya Ika melihat keadaan tubuhnya ketika melewati cermin besar yang diletakkan di sisi tempat tidurnya. Ika yang hanya memakai pakaian dalam langsung panik ketika melihat tangan, paha, perut, punggung, serta lehernya dipenuhi lebam serta bekas cakaran. Lebih seramnya lagi, Ika baru menyadari terdapat bekas cakaran panjang yang mengeluarkan darah yang telah kering pada badannya. Ika langsung berlari ke bawah untuk menemui suaminya. Namun kelibat Asmadi tidak kelihatan. Bahkan mobilnya juga tidak ada. Abang sekarang di mana? Badan aku lebam tiba-tiba, penuh dengan bekas luka. Kata Ika menangis tak lama setelah menghubungi suaminya. Asmadi yang terkejut menerima panggilan itu segera meminta Ika untuk tenang. Asmadi mengatakan dia akan pulang pada hari itu juga. Mendengar kata-kata suaminya mau pulang hari itu, Ika justru balik terkejut. Dia malah bertanya kepada suaminya untuk memastikan karena Asmadi ternyata masih berada di Pulau Pinang. Kalau begitu, siapa yang pulang ke rumah semalam, Bang? Tanya Ika yang semakin panik. Ika segera meraih bajunya dan berlari keluar rumah sambil menangis ketakutan untuk meminta bantuan tetangganya. Setelah pulang ke Kuala Lumpur pada hari yang sama, Asmadi langsung membawa Ika ke seorang ustadz di Ijok, Selangor. Menurut sang ustadz, Ika rupanya telah digauli oleh jin yang sudah lama mendiami rumah yang selama ini ditinggali mereka. Dugaan ustadz, jin tersebut sering memerhatikan Ika yang sering sendirian di rumah setiap kali Asmadi bekerja di luar kota. Sejak kejadian itu, Asmadi banyak menemani istrinya dan pada bulan berikutnya memutuskan untuk pindah rumah.